Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 WI Jepara beserta jajarannya, kemudian Bapak Ibu Wali Murid, Bapak Ibu Guru sebagai pengajar di SMA Negeri 1 WI Jepara, kemudian teman-teman CGP dan anak-anakku tercinta yaitu OSIS. Selamat pagi anak-anakku sayang. Pagi, oke. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Saya akan menyampaikan beberapa tujuan kita dikumpulkan di sini, yaitu adalah pemetaan aset sekolah, di mana ini adalah tugas dari CGP di modul 3.2. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan aset-aset sekolah yang harus dipetakan. Ada 7 aset sekolah, yaitu manusia, fisik, bangunan, kemudian lingkungan, yang keempat adalah agama dan budaya, yang kelima adalah finansial, yang keenam adalah sosial, yang ketujuh adalah politik. Nah, ini dalam modul 3.2 ini harus dipetakan agar kita mudah mengelolanya, semuanya ini untuk kemajuan sekolah kita. Tidak lama sekolah kita ini di badai pandemi, maka kita harus kembali untuk memetakan kembali sejauh mana aset-aset sekolah ini bisa kita maksimalkan. Nah, kepada teman saya Bu Dwi Susilo Ningtyas, kami persilakan untuk mulai memetakan aset-aset ini bersama manajemen sekolah dan kita semua yang ada di sini. Silakan Bu Dwi. Terima kasih kepada Bu Siti Juwaria. Perkenalkan, nama saya Dwi Susilo Ningtyas. Saya adalah CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Lampung Timur, SMA Negeri 1 WI Jepara. Sebelumnya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Manajemen, Bapak Ibu Guru peserta rapat, anak-anak sekalian, bahwa tadi sudah disebutkan oleh Bu Siti bahwa ada 7 aset yang sebenarnya bisa kita kelola. Yang pertama yaitu tadi manusia, kemudian sosial, politik, dan seterusnya. Nah, kemudian pertanyaan saya yang pertama adalah kepada Bapak Kepala Sekolah dan tim manajemen. Bapak mohon diberitahu, mohon diinformasikan kepada kami semua, Pak, ketika Bapak akan melakukan pemetaan aset, siapa saja Pak yang Bapak ajak atau Bapak istilahnya Bapak ajak diskusi untuk pemetaan aset tersebut, Pak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ada pertanyaan dari salah satu CGP, Bu Dwi, apa saja yang dilakukan ya? Jadi dalam pemetaan aset atau tentunya pengelolaan aset ini. Nah, tentunya kami ada beberapa tim ya yang menangani aset seperti tadi sudah disampaikan. Sebenarnya aset itu bukan hanya berupa benda mati, tapi semua kekayaan sekolah ini, semua milik sekolah ini adalah merupakan aset ya. Termasuk juga Bapak Ibu guru dan anak-anakku ini, anak-anakku juga aset yang luar biasa. Kalau anak-anaknya pinter berarti kan luar biasa. Nah, ini perlu dikelola. Nah, pengelolaannya bagaimana? Makanya kami ada tim, ada wakil, kemudian ada tim manajemen ya. Nah, itu fungsinya semuanya mengelola gitu ya. Maka kalau cuma diserahkan ke kepala sekolah ya tidak bakal selesai. Tentunya ya tim itulah yang mengelolanya, kemudian tim itulah yang merawatnya gitu. Nah, itu. Jadi sebelum kami bagi, dan tentunya kan ini ada aset, terutama yang mengelola sulit ini ya SDM-nya gitu. Kalau yang aset berupa aset benda mati gampang ngelolanya, diserahkan sama inventarisasi aset itu udah selesai, ada bendahara aset. Nah, ini tapi yang manusianya maka perlu kerjasamanya semuanya. Nah, itu diantaranya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Berarti aktor yang terlibat atau yang terlibat dalam pemetaan aset adalah tim manajemen sekolah ya Pak. Kemudian tim manajemen sekolah ini ada pembagian kerja tersendiri. Kemudian menurut Bapak adalah yang paling sulit dikelola itu sebenarnya adalah yang
justru yang faktor biotik ya Pak ya, artinya Betul. benda hidupnya ya. Kemudian Bapak, pertanyaan berikutnya, Bapak, proses Bapak dalam mengidentifikasi atau menemukan sumber daya yang ada di sekolah ini seperti apa Pak? Untuk identifikasi ya tentunya terutama yang benda hidup gitu ya, misalnya benda hidup nih dari proses ini harus penanganannya seperti ini. Nah ini kalau orangnya seperti ini penanganannya seperti ini. Nah ini yang perlu ya. Jadi identifikasi awal kita harus tahu dulu sifat-sifatnya itu. Seperti misalnya barang, barang ini yang harus disimpan di gudang. Ini yang harus butuh perawatan rutin. Manusianya juga seperti itu. Kemudian lingkungannya juga seperti itu. Ini harus ditata seperti ini. Nah ini maka proses pemilahan itulah yang perlu di ini. Tapi maka ini tadi kita harus serahkan ke ahli-ahlinya. Artinya yang pinter nangani taman si A, ini cocok. Yang pinter nangani barang yang sifatnya aset tetap, ini si B ini. Nah, yang pinter nangani anak-anak si A misalnya atau si C, nah seperti itu. Maka harus kita identifikasi terlebih dahulu. Kita sebelum tahu itu juga kita harus tahu yang pandai menangani ini siapa. Kan kita otomatis tahu tuh dari tim-tim itu, tim yang kita pilih itu. Kira-kira seperti itu. Intinya yang pertama itu adalah Bapak mengidentifikasi dulu ya Pak berbagai sumber aset yang ada di sekolah kita. Kemudian setiap aset kita harus tahu sifat-sifatnya gitu. Artinya bagaimana proses penyimpanannya, serta Bapak akan menyerahkan pengelolaannya kepada ahlinya ya Pak masing-masing, sehingga tidak salah kelola ya Pak, seperti itu ya. Sangat setuju, berarti intinya tetap kolaborasi semua tim manajemen dan warga sekolah ya Pak. Ya. Kemudian Bapak, pertanyaan berikutnya, Bapak pastinya ada nih Pak, ada kendala, ada tantangan dalam Bapak ini mengelola aset atau mengidentifikasi aset yang ada di sekolah ini. Mohon disebutkan Pak, apa saja kendala serta tantangan yang pernah Bapak hadapi untuk pengelolaan aset tersebut Pak? Pasti ada ya. Apapun itu pasti ada tantangannya, pasti ada hambatannya, pasti ada kendalanya. Misalnya seperti aset yang terutama yang aset benda mati misalnya ya. Apalagi sekarang ada pencatatan aset daerah, semua kan dimasukkan ke aset daerah tuh yang semua kekayaan atau harta kekayaan sekolah itu harus masuk ke dalam aset daerah. Dan ini tentunya dalam ini kan udah dari beberapa tahun yang lalu mungkin sudah barangnya sudah nggak ada, kemudian tidak ditemukan lagi atau mungkin hilang dan lain-lain. Nah itu salah satu ininya, padahal di catatan aset itu ada, tapi kok kenapa nggak ada? Misalnya gedungnya hilang, ada mungkin gedung hilang gitu. Misalnya tadinya 2 terus jadi 1, 2 disambung jadi 1, itu kan hilang 1, terbaca 1, itu sudah termasuk hilang. Nah itu bukan berarti ya bukan berarti hilang sebenarnya, tapi hanya nyambung jadi perubahan. Nah itu makanya butuh, kalau mau bongkar apapun harus izin dulu kan, seperti itu. Kemudian juga termasuk aset yang hidup, misalnya gurunya tadinya honornya ada 40 yang honor gitu, terus sekarang tinggal 30 misalnya, ini sama aja hilang 10 atau nambah. Nah ini juga termasuk kendala di pengelolaan aset itu. Tapi yang jelas semua itu kembali kalau kita tangani dengan serius dari awal, kemudian juga yang menangani ahlinya, ya kendala-kendala itu pasti bisa terselesaikan. Tapi kalau yang menangani bukan ahlinya, ya bukan nambah ini tapi nambah rusak, seperti itu tadi. Nah kira-kira seperti itu. Baik Bapak, berarti intinya tetap tadi kolaborasi semua warga sekolah ya Pak ya. Kalau memang mau maju semua warga sekolah harus sama-sama bekerja dan bekerja sama. Betul Pak. Kemudian saya simpulkan sedikit bahwa kendala dan tantangan ini yang pertama adalah karena kita sekolah negeri, jadi semua aset kita akan diinventarisasi ya Pak. Nah terkadang ada beberapa hal yang ternyata diinventarisnya ada, tapi kenyataannya itu
artinya sudah tidak terawat atau Iya. tidak ada atau penggabungan atau terjadi perubahan seperti itu ya Pak. Betul, Ya, betul. tapi semuanya itu bisa diatasi apabila semuanya diserahkan kepada ahlinya. Iya, Ya, betul. baik Bapak, terima kasih atas jawaban pertanyaan Bapak. Dari saya cukup sekian, akan dilanjutkan rekan saya oleh Bu Nurmalasari. Kepada Ibu Nurmalasari kami persilahkan. Terima kasih untuk Bu Dwi Susiloning Tias untuk waktu yang telah diberikan. Mohon maaf ini Bapak kami sedikit bukan mengulik ya atau memverifikasi, tapi ini kaitannya dengan penjabaran yang sudah Bapak paparkan pada pertanyaan sebelumnya begitu. Sebelumnya Bapak mengatakan ada beberapa kendala atau tantangan yang dihadapi ketika mengidentifikasi aset-aset begitu. Dan saya tertarik sekali ya bahwasanya ada banyak strategi yang Bapak terapkan, diantaranya kolaborasi, komunikasi begitu. Yang pastinya itu merupakan bagian dari hal yang penting di mana nanti bisa sebuah masalah atau tantangan itu menjadi ringan ketika dipikul bersama begitu. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimana atau cara atau strategi begitu yang Bapak pimpinan semua terapkan ketika mengetahui kendalanya di sini loh, jadi solusinya bagaimana begitu. Tantangannya ini loh, jadi solusinya bagaimana begitu. Jadi intinya pertanyaan saya lebih sempit lagi, bagaimana mengatasi kendala atau tantangan ketika sudah mengetahui gitu atau sudah berhasil mengidentifikasi aset yang terdapat di sekolah begitu. Yang sulit bukan mengatasinya tapi menemukannya itu tadi ya, menemukan kendala itu ternyata ini seperti ini. Kalau sudah temu, saya yakin nggak ada masalah untuk mengatasinya, kan ada ahlinya tadi saya sampaikan, saya serahkan ke timnya. Misalnya ini salah satu aset kita misalnya, tamannya kok ini jadi rusak seperti ini apa gara-gara perawatannya yang kurang pas atau mungkin gara-gara faktor manusianya, misalnya dari anak-anaknya yang nginjek-nginjek taman dan lain sebagainya. Nah, kalau itu sudah jelas ada masalahnya di situ kan gampang, misalnya perawatannya yang kurang pas ya. Tentunya kita cari, ini mungkin yang rusak di pojokan ini, ini tukang taman ini yang bisa ini. Atau misalnya anak-anaknya yang rusak, berarti anak-anaknya yang perlu kita bina, seperti itu. Nah ini. Kemudian itu kalau yang aset tetap boleh katakan ya kalau seperti taman dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dari sumber daya manusianya, misalnya sumber daya manusianya double misalnya, mangkat sekolahnya itu misalnya berangkat tapi nggak masuk kelas misalnya seperti itu. Nah ini kan perlu pembinaan khusus. Nah itu. Kenapa kok perlu dibina khusus? Tadi saya katakan bahwasanya aset itu bukan aset berupa benda tapi termasuk manusianya, SDM-nya itu juga termasuk aset kan gitu. Maka ya itu perlu kita bina. Nah, itu misalnya anak-anaknya yang nggak tertib dengan nggak taat dengan tata tertib misalnya, maka ini ya kita serahkan juga ke kesiswaannya, ke bapak ibu guru semua, ke BK. Nah seperti itu kira-kira itu. Ini. Baik, terima kasih Pak. Berbicara mengenai solusi sudah sangat gamblang ya Bapak. Pak Parwan menjelaskan bahwasanya ketika terdapat kendala atau tantangan kita yang agak sulit adalah berkaitan dengan proses mengatasi kendala, bukan pada proses mengidentifikasinya gitu. Dan ini menarik sekali menurut saya karena karena bisa menjadi bahan kajian kami bersama yang nanti kedepannya bisa kami implementasikan minimal di kelas kecil kami begitu. Kemudian dari proses mengidentifikasi, mengatasi kendala atau tantangan gitu, apa perasaan-perasaan yang muncul Pak gitu? Perasaan bahagia atau kecewa atau bagaimana ketika berhasil mengidentifikasi adanya berhasil mengidentifikasi dalam mengatasi aset yang tersedia begitu. Kalau berhasil tentunya
ya bangga dengan tim Bu, terutama kan gitu. Tapi kalau nggak berhasil ya perlu kita evaluasi lagi kan, tentunya oh berarti kurang pas mungkin dari pembinaannya atau mungkin dari pengarahannya. Yang jelas ya namanya nggak berhasil ya nggak boleh nyerah walaupun nggak kecewa ya, nggak kecewa amat ya, namanya nggak berhasil kan tentunya ya pastilah ada rasa kecewa. Tapi kan ya namanya apalagi namanya seorang pimpinan gitu, jadi ya nggak harus nyerah, jadi harus dikasih solusi dari tim-timnya tadi gimana, oh ini kira-kira seperti ini loh kan gitu. Tapi tentunya kalau berhasil ya bangga banget lah kan gitu ya, bangga sekali terutama dengan tim-tim, oh ternyata tim yang saya serahin ini mampu, oh bisa dipercaya, oh bisa diandalkan kan seperti itu. Nah itu kira-kira Bu. Iya. Jelas rasa bangga dan rasa kecewa itu pasti ada. Baik, ya, saya simpulkan ya berkaitan dengan perasaan ya Pak ya, ketika kita bahagia atau bangga maka ada semacam evaluasi tindak lanjut ya Pak ya, kedepannya mungkin bisa lebih ada peningkatan untuk berbagai pemanfaatan aset yang terbengkalai atau mungkin yang sudah termanfaatkan dioptimalisasi lagi begitu. Yang kedua, ketika mungkin kurang berhasil gitu ya, jadi mungkin bisa kita evaluasi atau kita refleksi di mana letak ya mungkin strategi yang tidak pas diterapkan di sekolah kita begitu. Terima kasih Pak untuk jawaban atas pertanyaan ini. Kemudian pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh Bu Titi. Kepada Bu Titi dipersilakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan pada saya. Sebelumnya mohon maaf. Ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak dari pertanyaan teman-teman, mulai dari Bu Siti Juwaria, kemudian Bu Dwi Susi, dan kemudian Bu Nurmanasari. Yang terakhir saya hanya melengkapi pertanyaan saya berkaitan dengan pertimbangannya Pak ya. Apa pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah ya, agar sekolah kita mungkin lebih baik lagi? Pertimbangan yang kaitan dengan SDM ya, atau sumber daya sekolah, SDS lah boleh katakan gitu, sumber daya sekolah. Kalau SDM kan khusus manusianya, tapi kalau sumber daya sekolah itu sebenarnya semua tadi dikatakan semua milik sekolah itu adalah merupakan aset sekolah, termasuk Bapak Ibu guru, termasuk wali murid pun itu adalah aset sekolah. Kemudian pertimbangannya untuk peningkatan SDS ya tentunya tadi ya, sumber daya sekolah. Iya Pak, benar. Sumber daya sekolah ini sebenarnya tergantung dari kita ya, dari kita terutama dari pengelolanya. Kalau kita kelola dengan baik maka akan menghasilkan hasil akan memperoleh hasil yang maksimal. Tapi ketika pengelolaan kita kurang baik, tentunya hasilnya pun juga kurang maksimal. Nah itu tadi, seperti kalau petani ya bagaimana mengelola sawahnya itu dengan baik, dipupuk dengan baik, maka hasilnya pun juga akan baik. Ketika nggak dirawat ya akan sedapat-dapatnya kan gitu. Begitu juga dengan sekolah. Kalau sumber daya ini kita kelola dengan baik, kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, maka hasilnya pun juga akan maksimal. Misalnya ini saya kasih contoh, Pak Yono misalnya, dia punya potensi, kemudian nggak saya manfaatkan, nah ya nggak ada hasilnya kan tentunya. Nah begitu juga dengan kita semua. Maka bagaimanapun ya itu tergantung dari pengelolaan kita semua, termasuk anak-anak kita. Anak-anak kita ini kalau kita kelola dengan baik ya, kemudian kita manfaatkan, kita cari, kita gali, letak kelebihannya di mana, letak kekurangannya di mana, kita bisa memanfaatkan kelebihannya, kemudian kita bisa melengkapi kekurangannya, maka hasilnya pun juga akan maksimal. Maka untuk mengidentifikasi ini ya perlu waktu yang tidak sesingkat ya, cukup lama Bu, karena kita harus tahu dulu kan tentunya kalau yang aset yang sifatnya aset bergerak ya seperti sumber daya manusia dan lain-lain, maka kita kan perlu karakternya dulu kita tahu, anak-anaknya juga kita tahu, nah baru kita manfaatkan. Itu tadi dengan cara melengkapi,
kekurangannya, kemudian memanfaatkan dan terus menggali kelebihan-kelebihan anak-anaknya. Itu diantaranya seperti itu kira-kira. Iya, jadi bisa saya simpulkan ya Pak dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa pertimbangan yang Bapak lakukan untuk menentukan sumber daya sekolah yaitu tergantung dari manusianya, ya tergantung kita ya. Apabila kita bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan potensi yang ada di dalam kita, maka hasilnya akan kurang. Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Seperti petani ya Pak ya, kalau petani bisa merawat padinya dengan baik, memupuk, kemudian dengan mengaliri airnya dengan baik sehingga akan mendapatkan hasil yang baik. Begitu pula dengan kita sebagai pendidik pun juga demikian kepada anak-anak didik kita. Itu Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas jawaban Bapak dan penjelasan Bapak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan manajemen sekolah yang sudah begitu gamblang memberikan masukan untuk pengelolaan aset sekolah untuk kemajuan sekolah kita. Ada 7 aset tadi yang sudah dimaksimalkan. Saya rangkum sekali lagi Pak, identifikasi, inventaris, kemudian mencari solusi dari kendala yang ditemukan ini saat berhasil adalah kebahagiaan kita bersama. Nah ini, kemudian solusi bisa dicari saat semuanya berkolaborasi. Sekecil apapun kita memiliki makna untuk sekolah ini. Jadi saya simpulkan sekali lagi Pak, dari CGP ini juga ingin memberikan beberapa ide nih Pak. Ada aset politik yang bisa kita maksimalkan Bapak terhadap manajemen, anak-anak juga bisa. Yang paling utama sekolah kita sudah melakukan di aset politik adalah sosialisasi sebagai pemilih muda di kelas 12. Nah, bekerja sama dengan KPU. Akan tetapi akan lebih baik lagi bila anak kelas 10 dan kelas 11 kita juga beri pemahaman politiknya di awal sehingga di kelas 12 diingatkan kembali kemudian menjadi pemilih-pemilih yang cerdas dan tidak mudah menerima berita-berita yang tidak benar dari sosial media. Tampaknya ini harus kita maksimalkan kembali Bapak. Terima kasih Bu. Kalau memang bisa kenapa tidak kan gitu ya. Apalagi ya, tapi kalau yang namanya sudah bicara politik Bu, biasanya politik itu setiap detik bisa berubah. Maka ya itu tadi, anak-anak memang perlu kita kasih pemahaman dari awal. Jangan sampai dia harus punya pendirian kan gitu. Ini mana yang baik, mana yang harus saya pilih kan gitu. Jangan terus diiming-imingi atau dijanji-janjikan segala sesuatu terus dia berubah. Ya memang perlu dari awal kita sosialisasikan. Maka sekarang ada ya guru PKN, itu perlu sosialisasi seperti itu. Kemudian ada PAK, itu juga kan perlu seperti itu. Nah itu kira. Nah ini tugas Bapak Ibu semua ini, terutama CGP ini kayak mana ini. Nah ini kan calon guru penggerak ya, harus bisa menggerakkan kawan-kawannya kan gitu. Jangan bergerak sendiri saja, bergerak sendiri terus. Jangan juga incerannya, oh saya udah mau lulus nih, kapan saya bisa jadi kepala sekolah? Biasanya seperti itu. Gak apa-apa kalau memang itu kan memang apa itu? Artinya kan itu memang karir ya, harus Bapak Ibu kejar juga kan seperti biar merasakan jadi kepala sekolah itu seperti apa kan bisa seperti itu. Nah itu. Tapi yang jelas intinya ya harus Bapak Ibu lah, tugas dari Bapak Ibu guru penggerak ini terutama bisa mengajak kawan-kawannya. Nah itu kira-kira. Terima kasih Bapak. Mari teman-teman, di sini kebetulan ada guru PAK. Nah, mari kita berkolaborasi Miss Marita. Kemudian ada satu lagi Pak. Kemudian pada saat pemilihan OSIS kita juga bisa melibatkan KPU. Bagaimana penghitungan suaranya. Nah, jadi anak-anak sudah teredukasi ini nanti. Ada lagi Pak ide dari CGP, kemarin kita sudah diskusi, yaitu aset manusia dari wali murid ini. Bagaimana kalau kita mengedukasi wali murid untuk
ilmu-ilmu parenting, bagaimana menghadapi remaja yang sudah di zaman digital ini. Nanti kita selain memberi pemahaman terhadap anaknya, juga kita perlu memberikan pemahaman terhadap orang tuanya. Nah, Bapak, kami mohon izin kedepannya kita akan mengundang ahli-ahli psikologi ini, Pak, untuk memberi pemahaman terhadap orang tuanya. Ini. Makasih Bu, setuju saya. Asal itu tadi, sebenarnya ya namanya undang, ya kita cari momen yang pas, misalnya pas begitu mau bagi rapot, nah itu kan bagus. Atau mungkin pas pertemuan wali di awal tahun, nah itu juga bagus. Tapi kalau kayaknya kalau memang khusus diundang untuk itu ya, kalau bisa ya itu lebih bagus. Monggo silakan. Terima kasih Bapak atas izinnya dan peluangnya untuk kita semua untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan ini. Kemudian yang ketiga Pak, aset lingkungan. Ini memanfaatkan lingkungan untuk pembelajaran outdoor. Jadi ke depan kita juga bisa mengajak teman-teman pembelajaran di luar. Paling mudah misalnya kita memanfaatkan pasar untuk anak-anak jurusan IPS Pak. Nah, kita memberi ruang terhadap anak untuk mengamati perilaku sosial di pasar. Nah, ini juga bisa. Atau Pak agak jauh dikit ini misalnya ke Waikambas untuk biologi. Nah, atau bisa juga biologi dan sosiologi. Ini bisa juga. Nah, kepada Bapak Ibu wali murid ini mohon diizinkan anak-anaknya nanti kalau misalnya program ini kita lakukan. Ini Bapak dari CGP ada ide-ide ini, nanti kita merealisasikannya ya teman-teman ya. Ini mudah-mudahan manajemen sekolah akan mendukung semua program ini. Secara garisnya kalau misalnya kayak lingkungan itu bukan hanya ide yang baru itu sebenarnya Bu. Cuma biasanya mungkin pelaksanaannya yang kurang. Ide itu sebenarnya muncul sudah lama gitu. Tapi harapan saya jangan cuma sekedar ide, tapi memang betul dilaksanakan. Misalnya mau studi ke pasar atau ke lingkungan, ke biologi, ke sawah atau ke mana itu nggak masalah. Bahkan sekarang kan ada yang namanya sekolah alam gitu ya. Jadi nggak melulu harus belajar itu di dalam kelas, tapi memang kita manfaatkan lingkungan yang ada. Ini memang harapannya seperti itu kan gitu. Harapannya memang seperti itu. Monggo nanti dilaksanakan gitu ya, dilaksanakan. Mau ke Waikambas asal nggak bahaya juga silahkan kan gitu ya. Tapi kalau bahaya ya jangan kan seperti itu. Nah ini monggo dimanfaatkan. Harapan saya bukan hanya sekedar gambaran atau bukan hanya sekedar ini, tapi memang betul-betul diterapkan seperti itu. Mendukung kalau sekolah selama itu kegiatannya positif, kemudian baik ya, artinya ada nilai positifnya, ada manfaatnya, tidak ada yang dirugikan, sekolah tetap mengizinkan seperti itu. Ya, terima kasih Bapak ini atas semua pemahaman untuk kita semua. Bapak Ibu guru, kedepannya kita juga boleh membawa anak-anak keluar dengan catatan kita berkoordinasi dulu ya Bapak Ibu guru. Bapak Ibu wali murid, terima kasih ini sudah memberi apresiasi terhadap aset-aset sekolah dan kita sudah bicara di sini. Anak-anak, kita sudah dengar paparannya ya dari Bapak Kepala Sekolah, dari manajemen sekolah, kemudian dari CGP, dan kita bekerja sama. Ini ya untuk kemajuan SMA Negeri 1 Wai Jepara. Baik Bapak, terima kasih. Tidak lama ini cukup atas waktunya. Terima kasih sudah berkumpul di sini kepada manajemen sekolah, kepada Bapak Ibu guru, kemudian Bapak wali murid dan anak-anakku sekalian. Ini adalah pertemuan yang paling bermakna untuk kemajuan sekolah kita. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.